Salam saudara, jumpa lagi dalam jumpa pagi bersama saya Pendeta Samuel Pandi. Pagi ini saya mau berbagi firman Tuhan, Injil Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita biasa berkata-kata, dan dari kata-kata kita orang mengenal siapa kita. Kenapa banyak orang lebih suka memilih kata-kata yang indah supaya ia mendapat penilaian yang baik dari orang lain. Tapi awas saudara, di balik kata-kata indah seringkali kita tidak mampu menepati kata-kata itu. Terkadang apa yang kita ucapkan hanya untuk menyenangkan, tetapi sesungguhnya itu tidak mampu kita lakukan. Firman kita berangkat dari persoalan tentang apakah orang Kristen harus bersumpah untuk meyakinkan orang lain. Sebenarnya saudara-saudara, sumpah itu ada kaitan dengan satu keteguhan. Anda bicara tentang apa saja, kalau ketika saudara bersumpah, maka sesungguhnya saudara mau mengatakan bahwa saudara tidak main-main dengan apa yang saudara ucapkan. Ingat, yang menilai perkataan kita itu bukan manusia. Perkataan saya dan saudara itu dinilai oleh Tuhan Yesus. Karena itu teks kita mengajarkan supaya kita apa adanya. Menjadi anak Tuhan itu menjadi anak-anak yang apa adanya, polos. Tidak harus menambah sesuatu atau tidak harus mengurangi sesuatu. Sebab Tuhan sendiri yang akan menanyakan pertanggungjawaban dari setiap kata-kata yang kita ucapkan. Saudara, saya tidak tahu dengan keberanian apa Tuhan Yesus berkata demikian. Tetapi kalau saudara membuka kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 20, saudara akan menemukan bahwa tidak soal seberapa banyak janji-janji Allah itu telah menjadi ya melalui Dia. Rupanya Yesus itu konsisten. Ciri khas pribadinya adalah apa yang Ia katakan itulah yang Dia lakukan. Yesus adalah penggenapan dari semua janji-janji yang indah yang Tuhan mau beri kepada saya dan saudara. Yesus adalah model yang harus kita teladani. Karena saudara, di zaman ini, ya dan tidak itu menjadi sangat mahal. Orang-orang besar bisa menjanjikan banyak hal. Tetapi kalau mau jujur, para pejabat, tokoh-tokoh politik, kalau kita mau jujur, banyak kali ucapan mereka itu hanya semacam pemanis. Bahkan kita juga, banyak kali apa yang kita ucapkan itu hanya menjadi pemanis, hanya dengan tujuan meyakinkan. Padahal kita juga tidak mampu melakukan apa yang kita katakan. Tuhan menghendaki saya dan saudara untuk menjadi pribadi-pribadi yang teguh, kuat, memegang apa yang kita katakan. Saudara-saudara, orang tidak melihat keindahan kata-kata kita. Manusia pada tahap level pertama bisa saja simpati dengan apa yang kita katakan. Mereka tersenyum, ada kebanggaan, ada rasa senang, ada keyakinan ketika mendengar kata-kata kita. Tetapi orang menunggu waktu kapan semua perkataan kita itu akan diwujudkan. Allah mau supaya saudara jangan membebani diri dengan perkataanmu sendiri. Supaya saudara jangan menjadi pribadi-pribadi yang memalukan. Supaya saudara jangan menjadi pribadi-pribadi yang tidak memegang teguh apa yang saudara ucapkan. Mulutmu adalah harimau. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya itu
berasal dari si jahat. Ketika saudara mengucapkan kata untuk janji manis, tapi tidak wujudkan, saudara sebenarnya berasal dari si jahat. Saudara dikuasai oleh roh jahat. Ketika saudara mengatakan sesuatu, tapi kemudian saudara mengurangi perkataan itu hanya untuk supaya orang lain melihat bahwa kita adalah pribadi yang baik, itu pun kita berasal dari roh jahat. Kita digerakkan oleh roh jahat. Kejujuran menjadi utama. Tuhan itu sayang pada orang-orang yang jujur. Saudara, Tuhan adalah penggenapan dari seluruh janji. Yesus Kristus itu penggenapan, saudara-saudara. Dan pribadinya menjadi contoh bagi kita. Jangan hanya untuk menyenangkan anak-anakmu engkau berbohong. Jangan hanya untuk menyenangkan suami istrimu engkau berbohong. Jangan hanya untuk menyenangkan orang lain engkau berbohong. Cara-cara yang demikian sangat tidak disukai oleh Allah. Allah tidak suka dengan keberadaan orang-orang yang lain di bibir, lain di hati. Mulailah pagi ini dengan komitmen yang kuat bahwa kita akan selalu menjadi orang-orang yang jujur. Jika ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami memulai pagi ini dengan satu sikap hidup yang jujur. Amin.